Ali, Cynthia mana nak? Ada tante, ada. Kenapa tuh tante? Kok HP-nya nggak diangkat-angkat ya? Mana orangnya? Oh, dia ketiduran tante. Ini dia ada kok sama saya. Ketiduran di mana? Di mobil. Ini dia ada di sebelah saya tante. Gimana ya? Kalau gua telepon si Cynthia, benar kata si Dot. Ngapain ikut campur hubungan mereka? Toh jelas-jelas dia mau nikah. Tapi gua penasaran, apa yang mau dicurhatin sama dia ya? Aduh, gua telepon aja lah, bodo amat. Siapa sih ini nomor baru? Males ngangkatnya juga. Semakin kupikir, semakin terasa ada yang enggak beres. Rasanya ganjil. Kayak ada potongan kejadian yang hilang tapi terus mengganggu di kepala. Apa mungkin ada sesuatu di minuman itu? Pikiran itu datang tiba-tiba dan langsung bikin dadaku sesak. Aku nggak mau asal nuduh, tapi perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Ini bukan sekadar curiga, ini rasa takut. Dan aku benci harus merasa seperti ini. Apalagi menjelang sesuatu yang seharusnya jadi hari bahagia. Aku harus cerita ke Papa, ke Robi, sebelum semuanya terlambat. Sebelum aku benar-benar menikah dengan Ali, orang yang bahkan gak pernah benar-benar aku cintai. Kalau memang ada yang salah, aku gak boleh diam. Aku kenal Robi. Kalau ada sesuatu yang jahat terjadi, dia gak akan tinggal diam. Dia mungkin gak punya apa-apa secara materi, tapi satu hal yang selalu dia punya, keberanian. Keberanian untuk berdiri di depanku. Bahkan saat aku sendiri gak bisa berdiri untuk diriku sendiri. Tapi, apa aku harus langsung telepon dia? Apa itu gak aneh? Bagaimanapun, dia mantanku. Dan Papa, aku bahkan gak yakin Papa bakal percaya. Mereka sudah terlalu yakin dengan Ali. Di mata mereka, Ali itu sempurna. Baik, mapan, bisa diandalkan. Kalau aku tiba-tiba datang dengan cerita buruk tentang dia, bisa-bisa mereka pikir aku cuma cari alasan buat kabur dari pernikahan ini. Tapi aku juga gak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Kalau memang semalam ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang salah, aku nggak boleh menutup mata. Ini hidupku, masa depanku. Aku nggak mungkin menikah dengan seseorang yang justru bikin aku merasa nggak aman. Mungkin aku harus mulai dari Robi, bukan buat bikin masalah, tapi buat minta bantuan, buat cari tahu kebenaran. Kalau memang nggak ada apa-apa, setidaknya aku bisa tenang. Tapi kalau ternyata ada sesuatu, semuanya harus terbuka. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan cuma karena semuanya sudah terlanjur direncanakan. Air mataku hampir jatuh lagi. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Padahal aku cuma pengen hidup tenang, sederhana, bahagia dengan orang yang tepat. Andai Papa bisa merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Ini bukan drama, ini bukan alasan, ini nyata. Rasa takut ini nyata. Aku tarik napas panjang, pelan, berusaha menenangkan diri. Tanganku meraih ponsel. Nama Robi masih ada di sana. Masih sama seperti dulu. Aku cuma perlu satu sentuhan untuk mendengar suaranya lagi. Tapi aku tahu, kalau aku telepon sekarang, aku pasti nggak akan bisa bicara dengan jelas. Suaraku bakal gemetar. Aku bakal menangis. Lebih baik, kirim pesan dulu. Biar dia tahu aku butuh dia. Biar dia tahu aku lagi nggak baik-baik saja. Setelah itu, aku harus hubungi Tian. Dia satu-satunya sahabat yang selalu jujur, bahkan saat kenyataannya pahit. Aku butuh sudut pandang lain. Aku butuh seseorang yang bisa bantu aku berpikir jernih saat pikiranku sendiri mulai kacau. Entah kenapa, di dalam hati kecilku ada perasaan aneh. Seolah ini bukan cuma masalah, tapi juga jalan. Jalan yang mungkin membuka semuanya. Jalan yang akhirnya bikin Papa sadar. Kalau memilih pasangan hidup itu bukan soal harta atau status. Kadang, justru orang yang paling sederhana, yang paling tulus. Seperti Robi. Dia nggak pernah datang dengan kemewahan, tapi dia selalu datang dengan hati. Dan sekarang, justru itu yang paling aku rindukan. Air mataku hangat lagi di sudut mata. Aku takut kalau semalam benar-benar terjadi sesuatu yang buruk. Aku takut kalau aku kehilangan sesuatu yang selama ini aku jaga. Aku selalu berusaha menjaga diriku, menjaga harga diriku. Kalau sampai itu direnggut, apa Robi masih bisa menerima aku? Dia pernah bilang, cinta itu nggak diukur dari masa lalu. Tapi tetap saja, aku takut.
Takut kalau semuanya berubah. Tapi jauh di dalam hati, aku masih percaya dia. Aku tahu hatinya besar, dan aku juga tahu perasaanku ke dia nggak pernah benar-benar hilang. Aku masih mencintainya. Dan mungkin di hatinya juga masih ada sedikit ruang untukku. Sekarang, aku cuma berharap Mama bisa mengerti. Aku harap dia mau mendengar, mau bantu aku bicara ke Papa. Aku nggak ingin hidupku ditentukan oleh orang yang bahkan nggak benar-benar peduli. Aku cuma ingin hidup dengan seseorang yang bisa menjaga aku, menghargai aku, bukan membuatku takut. Aku tarik napas lagi, lebih dalam kali ini. Dan aku cuma bisa berharap kebenaran akan muncul, keadilan akan datang. Dan jalan terbaik akan menemukan aku. Mungkin cinta lama memang belum selesai. Tapi sebelum itu, kalau benar Ali berniat jahat, aku nggak akan diam. Dia harus bertanggung jawab. Karena aku nggak akan membiarkan hidupku hancur karena orang yang salah. Dan untukmu, Robi, kalau suatu hari nanti kita benar-benar kembali bersama, aku nggak bisa janji apa-apa. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, cintaku, dari dulu sampai sekarang, masih kamu. Ponsel itu masih ada di tanganku. Layar menyala, nama Robi terpampang jelas, seolah menunggu keputusan dariku. Jempolku sempat menggantung di atas tombol kirim. Deg-degannya bukan main. Bukan cuma karena aku akan menghubungi mantan, tapi karena aku tahu, setelah ini, semuanya mungkin berubah. Akhirnya, aku tarik napas, lalu mengetik pelan. Aku butuh bantuan kamu. Penting. Bisa ketemu? Singkat. Nggak bertele-tele. Tapi cukup untuk menggambarkan kalau aku benar-benar serius. Aku menatap pesan itu beberapa detik. Lalu, klik. Terkirim. Jantungku langsung berdebar lebih cepat. Ada rasa lega, tapi juga takut. Takut dengan balasan yang akan datang. Takut kalau dia sudah berubah. Atau lebih parah, sudah nggak peduli lagi. Aku letakkan ponsel di kasur, mencoba mengalihkan pikiranku. Tapi belum sempat aku berdiri, layar itu kembali menyala. Nama Robi muncul. Balasannya cepat. Aku selalu ada buat kamu. Di mana? Dadaku langsung terasa hangat, sekaligus nyesek. Nggak banyak yang berubah ternyata. Cara dia menjawab masih sama seperti dulu. Tanpa banyak tanya, tanpa ragu. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Kenapa harus di saat seperti ini aku justru merasa pulang? Aku langsung membalas dengan lokasi. Kafe kecil yang dulu sering kami datangi. Tempat sederhana, tapi penuh kenangan. Setelah itu, aku buru-buru bersiap. Tanganku sedikit gemetar saat memilih baju. Semua terasa terburu-buru, tapi juga berat di saat yang sama. Seolah setiap langkah yang aku ambil hari ini akan menentukan arah hidupku ke depan. Selesai berpakaian, aku langsung keluar kamar. Suasana rumah terasa berbeda, sepi, tapi menekan. Dari ruang tengah, terdengar suara Mama. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Aku berhenti sejenak, menoleh pelan. Keluar sebentar, Ma. Ada yang perlu aku urus. Mama menatapku cukup lama. Tatapannya seperti mencoba membaca sesuatu dari wajahku. Mungkin dia sadar ada yang berbeda. Tentang pernikahan ini, tanyanya pelan. Aku terdiam. Lalu mengangguk kecil. Mama menghela napas. Hati-hati ya. Cuma itu. Tapi entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa seperti izin. Seperti dia mulai mengerti. Aku mengangguk, lalu segera keluar sebelum aku berubah pikiran. Perjalanan menuju kafe terasa lebih lama dari biasanya. Pikiranku penuh tentang semalam, tentang Ali, tentang Robi, tentang kemungkinan terburuk yang terus menghantui. Sampai akhirnya, aku sampai. Dan di sana, di sudut kafe yang sama seperti dulu, Robi sudah duduk menungguku. Dia berdiri begitu melihatku datang. Tatapannya langsung berubah. Dari biasa, jadi penuh kekhawatiran. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Dan di detik itu juga,